Saat ini banyak orang yang ingin mencoba bisnis kuliner. Soalnya dengan modal yang nggak seberapa, penjual bisa mengambil keuntungan 50-70% bahkan lebih dari itu. Dulu untuk berjualan makanan dan minuman, kita biasanya perlu memiliki toko, harus sewa lapak di mall lah, di pasar lah, dan sebagainya. Tapi zaman sekarang kita sudah bisa berdagang dari rumah. Jadinya enak karena tidak perlu bayar sewa tempat. Tapi meskipun bisnis kuliner online memiliki banyak kelebihan, tapi ada juga kekurangannya guys. Misalnya aja kalau makanannya nggak laku dan bukan yang tahan lama, maka kalian tidak bisa menjualnya lagi karena ada risiko kesehatan untuk pelanggan. Atau risiko lainnya adalah karena banyaknya kompetitor yang juga mulai membangun bisnis makanan. Nah, di episode kali ini Mimin akan membahas sejumlah tips untuk pebisnis kuliner pemula yang mau berjualan online supaya dagangan kalian laris manis. Berikut sejumlah tips yang bisa kalian coba untuk melariskan bisnis kuliner online kalian. Yang pertama adalah aktif di sosial media. Untuk teman-teman yang berdagang makanan dan minuman online, alangkah baiknya kalau kalian juga aktif di sosial media. Tujuannya supaya kalian tahu makanan atau minuman apa yang sedang digemari oleh masyarakat. Dengan aktif di sosial media, kalian juga bisa mempromosikan bisnis kalian secara halus dengan menambahkan informasi harga dan cara memesan melalui profil dan postingan kalian. Jangan lupa juga untuk memposting review-review atau testimoni positif di sosial media kalian supaya calon pembeli makin yakin untuk order. Tips selanjutnya adalah membuat foto dagangan Anda terlihat menarik dan unik. Diakui ataupun tidak, kesan pertama itu cukup berperan untuk mempengaruhi keputusan pelanggan apakah mau beli atau tidak. Soalnya, kalau makanannya aja udah kelihatan gak enak, gimana ada yang mau beli? Apalagi kalau jualan online, kita hanya bisa bergantung pada visual dari dagangan tersebut. Kita tidak bisa mengandalkan faktor lain seperti harumnya masakan. Kalau Anda punya budget untuk menyewa jasa profesional untuk memotret produk Anda, tentunya lebih baik. Tapi nggak harus kok, motret pakai HP doang juga bisa bagus. Tapi Anda harus pastikan pencahayaannya cukup, misalnya dengan ditaruh di dekat jendela. Dan teman-teman juga harus memastikan latar belakang barang yang dipotret itu rapi. Bahkan kalau kalian mau keluar modal sedikit, di Shopee ada banyak loh yang menjual latar belakang buat foto dan harganya juga nggak mahal. Sehabis gitu, kalian bisa mengedit foto-foto tersebut dengan aplikasi gratis seperti Canva. Cara ngeditnya juga gampang dan bisa pakai HP. Juga ada banyak template yang bisa kalian gunakan. Silakan klik link di deskripsi kalau kalian mau mencoba aplikasi Canva. Selanjutnya adalah mengeluarkan menu-menu baru. Kalau kalian perhatikan, bisnis yang sudah lebih besar seperti McDonald atau KFC, mereka biasanya tiap bulan ada aja mengeluarkan menu baru. Padahal sebenarnya mungkin produknya nggak jauh beda, cuma sausnya aja yang diganti, atau bahan bakunya diganti sedikit, dan sebagainya. Nah, kita bisa belajar nih dari mereka. Meskipun produk kita enak, tapi kalau itu-itu aja, pembeli jadinya merasa bosan, apalagi banyak saingan. Makanya, sebagai pengusaha, sangat penting bagi Anda untuk terus berinovasi dan rutin mengeluarkan menu baru. Tujuannya adalah supaya pembeli tidak bosan dan beli karena penasaran pengen nyobain. Apalagi kalau inovasi Anda itu belum pernah ada sebelumnya atau dianggap baru di dunia kuliner, ini bisa membuat brand Anda semakin terkenal. Tapi ya, tantangannya jualan di Indonesia. Begitu inovasi Anda sukses, biasanya banyak yang niru. Makanya sangat penting bagi Anda untuk terus berinovasi supaya tidak kekejar sama pesaing yang lain. Selanjutnya adalah rutin mengadakan promo. Kalau tadi kan kita sudah bicara soal inovasi produk ya. Nah, hal lain yang harus kalian perhatikan adalah inovasi marketing, yaitu dengan rutin mengadakan promosi. Ada beberapa jenis promosi yang biasanya digunakan di dunia kuliner. Yang pertama adalah bundle pack.
yaitu Anda memadukan beberapa produk yang harganya sedikit lebih murah daripada kalau beli satu per satu. Ini tujuannya adalah untuk mendorong pembeli untuk beli lebih banyak. Anda juga bisa memadukan barang yang terkenal atau yang baru sama barang yang kurang laris supaya inventory Anda yang kurang laku itu ikut gerak juga. Jenis promosi selanjutnya adalah kasih hadiah. Misalnya beli 2 gratis 1, atau beli 1 gratis 1 ekstra, dan sebagainya. Ini maksudnya adalah kalau mereka beli, nanti mereka bisa dapat bonus produk yang lain. Produknya bisa sama atau bisa juga beda. Kalau bonusnya produk yang berbeda, kalian bisa kasih produk baru supaya pembeli mencoba, atau kalian bisa juga memberikan bonus barang yang kurang laris supaya inventorinya tidak numpuk di tempat Anda. Selanjutnya, Anda juga bisa memberikan diskon harga atau gratis ongkos kirim. Nah, tipe promosi yang ini biasanya ya intinya menurunkan harga. Yang ini teman-teman udah pada ngerti lah ya, jadi saya tidak akan membahas terlalu dalam. Nah, untuk semua jenis promosi yang saya sebutkan di atas, tentunya kalian harus berhati-hati. Sebelum mulai mengiklankan promo tersebut, hitung dulu ya. Pastikan Anda masih bisa untung. Jangan sampai jualannya laris tapi malah rugi. Tips selanjutnya adalah membuat program loyalty pelanggan. Bisnis kuliner yang sukses itu biasanya tidak hanya mengandalkan customer baru, tapi juga harus didukung sama orang-orang yang sudah pernah beli, balik lagi alias repeat buyer. Nah, untuk memberikan insentif supaya orang balik lagi untuk membeli, salah satu yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan membuat program loyalty pelanggan. Misalnya aja, kalau beli lebih dari 10 kali dapat apa gitu. Atau bisa juga kalau total pembeliannya di atas nominal tertentu, bisa dapat bonus atau hadiah. Biasanya, supaya program loyaltinya jalan, pelanggan harus mendaftar dulu dengan memberikan informasi mereka, misalnya alamat email atau nomor telepon. Nah, ini juga merupakan informasi yang berharga, soalnya kalian jadi bisa melakukan pemasaran secara langsung kepada orang-orang yang memang merupakan pelanggan Anda. Misalnya, kalau ada produk baru, ada event, promosi, dan sebagainya. Tips selanjutnya, supaya dagangan online kalian semakin banyak pembelinya, jangan lupa untuk mendaftarkan bisnis kuliner kalian ke platform delivery online seperti GoFood, GrabFood, atau Shopee Food. Ini penting soalnya zaman sekarang semakin banyak orang yang memilih untuk pesan makanan online karena malas kena macet atau karena sibuk. Apalagi platform delivery online juga sering mengadakan promosi. Tapi yang penting untuk diingat, semua platform delivery online itu memungut komisi. Jadinya saya sarankan teman-teman untuk menaikkan harga jual online-nya. Soalnya kalau kalian pasang harga yang persis sama dengan harga offline, bisa-bisa kalian jadi rugi. Kalau kalian mau tahu gimana caranya mendaftarkan bisnis kuliner rumahan, warung, atau kaki lima ke GoFood, GrabFood, dan Shopee Food, silakan klik link di deskripsi. Tips selanjutnya adalah terus konsisten dalam rasa. Kalau kalian perhatikan, street food yang legendaris dan bisa bertahan belasan bahkan puluhan tahun, biasanya mampu mempertahankan rasa. Ini penting, soalnya namanya juga jualan makanan atau minuman. Ujung-ujungnya ya rasanya harus enak. Hal yang menyebabkan rasa tidak konsisten itu biasanya ada dua. Yang pertama adalah karena bumbu atau bahan bakunya dikurangi atau diganti untuk menekan harga pembuatan. Atau alasan yang kedua adalah biasanya karena terlalu sering ganti orang. Solusinya gimana, Mbak? Nah, untuk problem yang pertama, kalau harga bahan-bahan pada naik, yang bisa kalian lakukan supaya tetap bisa menggunakan bumbu dan bahan baku yang sama adalah dengan mengurangi porsinya sedikit, atau pilihan lainnya adalah menaikkan harga penjualan. Untuk masalah selanjutnya tentang rasa yang berubah karena ganti-ganti orang, yang biasanya dilakukan oleh bisnis-bisnis kuliner yang sudah besar adalah bumbu dasarnya sudah dipersiapkan oleh Anda sendiri atau oleh orang-orang kepercayaan Anda. Jadinya, meskipun Anda punya banyak tim atau banyak outlet, mereka tinggal nyampur aja dan meneruskan proses masaknya. Jadi rasanya lebih konsisten.
Tapi selain itu, sebagai pemilik bisnis, alangkah baiknya kalau sesekali Anda juga mengawasi dan mencoba supaya kualitasnya tetap terjaga. Demikian guys, sejumlah tips untuk melariskan bisnis kuliner online kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan berbagai tips-tips lain untuk berbisnis kuliner.